Halo teman-teman, kembali lagi di Kucing Story Labs. Pada video kali ini, kita akan membuat dan mencoba sebuah aplikasi sederhana, yaitu Core Koperasi Mini berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Aplikasi ini kita buat sebagai contoh sistem koperasi simpan pinjam sederhana, yang tidak hanya mencatat anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran, tetapi juga langsung membuat jurnal otomatis, sehingga nantinya bisa digunakan untuk melihat laporan seperti laba rugi dan neraca sederhana. Jadi konsepnya bukan hanya aplikasi input data biasa, tetapi sudah mulai mengarah ke sistem koperasi yang punya alur akuntansi dasar. Aplikasi ini cocok untuk teman-teman yang ingin belajar membuat sistem koperasi kecil, koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi desa, atau sekadar ingin memahami bagaimana transaksi simpan pinjam bisa otomatis masuk ke jurnal. Di bagian awal, kita bisa melihat dashboard aplikasi. Pada dashboard ini, tersedia beberapa informasi penting, seperti total anggota aktif, total simpanan, pinjaman berjalan, dan laba rugi berjalan. Jadi saat transaksi mulai diinput, dashboard akan ikut berubah secara otomatis. Yang menarik, aplikasi ini sudah kita buat dengan konsep auto set. Jadi, saat web app pertama kali dibuka, sistem akan otomatis membuat sheet yang dibutuhkan, seperti sheet anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, jurnal, daftar akun atau KOA, user, setting, dan audit log. Jadi, pengguna tidak perlu menjalankan fungsi setup manual dari app script. Cukup deploy web app, buka link aplikasinya, lalu sheet akan disiapkan otomatis oleh sistem. Sekarang kita masuk ke menu anggota. Di menu ini kita bisa menambahkan data anggota koperasi. Sebagai contoh, kita masukkan nama anggota seperti Andi Pratama, kemudian isi NIK, nomor HP, alamat, dan tanggal daftar. Setelah tombol simpan ditekan, sistem akan menyimpan data anggota ke sheet anggota. Kalau proses berhasil, data anggota akan langsung muncul di tabel lengkap dengan nomor anggota otomatis. Contohnya, Andi Pratama mendapatkan nomor anggota seperti AGT 0001. Di belakang layar, sistem juga membuat ID anggota unik, sehingga data tetap aman walaupun ada nama anggota yang mirip. Setelah data anggota masuk, kita lanjut ke menu simpanan. Di menu simpanan ini ada beberapa jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Kita coba contoh pertama untuk Andi Pratama. Jenis simpanan kita pilih pokok, tipe transaksi setor, nominal misalnya Rp100.000. Lalu keterangan kita isi setoran simpanan pokok awal. Saat transaksi ini disimpan, sistem tidak hanya mencatat ke sheet simpanan, tetapi juga otomatis membuat jurnal. Jurnalnya adalah debit kas sebesar Rp100.000 dan kredit simpanan pokok anggota sebesar 30 ke 100.000. Jadi setiap ada setoran simpanan,
kas koperasi bertambah, dan kewajiban koperasi kepada anggota juga bertambah. Kemudian, kita bisa input simpanan wajib, misalnya 50.000 jurnalnya, juga otomatis debit kas, kredit simpanan wajib anggota. Untuk simpanan sukarela, misalnya Budi Santoso setor Rp250.000, maka jurnalnya debit kas, kredit simpanan sukarela anggota. Jika anggota melakukan penarikan simpanan sukarela, alurnya dibalik. Contohnya, Budi menarik Rp100.000 dari simpanan sukarela, maka jurnalnya debit simpanan sukarela anggota kredit kas. Artinya, kewajiban koperasi kepada anggota berkurang dan kas koperasi juga berkurang. Dari contoh uji coba simpanan yang kita buat, total simpanan bisa dicek di dashboard dan riwayatnya bisa dicek di menu simpanan dan menu jurnal. Selanjutnya, kita masuk ke menu pinjaman. Di menu ini, kita bisa mencairkan pinjaman anggota. Sebagai contoh, kita anggap saldo kas koperasi tersedia sebesar Rp850.000 dari transaksi simpanan yang sudah masuk. Kita coba case pertama untuk Andi Pratama. Andi mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000, jasa total 10%, dan tenor 6 bulan. Sistem akan menghitung pokok pinjaman Rp300.000, jasa Rp30.000, total tagihan rupiah ke Rp330.000 karena tenor 6 bulan, maka angsuran pokoknya Rp50.000 per bulan. Dan angsuran jasanya Rp5.000 per bulan. Saat pinjaman dicairkan, jurnal otomatis yang terbentuk adalah debit piutang pinjaman anggota sebesar Rp300.000 dan kredit kas sebesar Rp100.000. Artinya kas koperasi berkurang karena uang keluar ke anggota. Dan piutang koperasi bertambah karena anggota punya kewajiban membayar kembali. Setelah pinjaman Andi dicairkan, saldo kas dari Rp850.000 menjadi Rp3.550.000. Kemudian kita coba pinjaman kedua untuk Siti Nur Aisyah. Siti mengajukan pinjaman sebesar Rp400.000, jasa total 12%, tenor 8 bulan. Maka sistem menghitung jasa sebesar Rp48.000, total tagihan Rp448.000. Angsuran pokok Rp50.000 per bulan. Dan angsuran jasa Rp6.000 per bulan. Setelah pencairan pinjaman Siti, kas berkurang lagi 35 ke Rp400.000, jadi sisa kas setelah pinjaman Andi dan Siti adalah Rp30.000. Nah, dari sini kita bisa membuat case validasi. Misalnya, Budi ingin pinjam Rp250.000, padahal sisa kas hanya Rp150.000
Secara konsep, transaksi ini seharusnya ditolak karena kas tidak mencukupi. Kalau sistem belum diberi validasi saldo kas, transaksi seperti ini masih bisa masuk dan membuat kas menjadi minus. Maka untuk versi berikutnya, kita bisa tambahkan validasi agar pencairan pinjaman tidak boleh melebihi saldo kas tersedia. Setelah pinjaman berjalan, kita lanjut ke menu angsuran. Di sini kita bisa mencatat pembayaran angsuran dari anggota. Contoh pertama, Andi Pratama membayar angsuran pertama. Karena pinjaman Andi Rp300.000 dengan tenor 6 bulan dan jasa 10%, maka angsuran per bulan adalah bayar pokok Rp50.000, bayar jasa Rp5.000, total bayar rupiah ke Rp55.000. Kita input di menu angsuran, pilih pinjaman Andi, isi bayar pokok Rp50.000, bayar jasa Rp5.000, denda 0, lalu keterangan angsuran ke-1. Andi Pratama, saat disimpan, sistem akan mengurangi sisa pokok pinjaman Andi. Sisa pokok awal Rp300.000, bayar pokok Rp50.000, maka sisa pokok setelah angsuran menjadi rupiah ke Rp250.000. Jurnal otomatisnya adalah debit kas Rp55.000, kredit piutang pinjaman anggota Rp50.000, dan kredit pendapatan jasa pinjaman rupiah ke Rp5.000. Jadi kas bertambah, piutang berkurang, dan pendapatan jasa bertambah. Kemudian contoh kedua, Siti Nur Aisyah membayar angsuran pertama. Pinjaman Siti Rp400.000, tenor 8 bulan, jasa 12%. Angsuran per bulan adalah pokok Rp50.000 dan jasa Rp6.000, total rupiah ke Rp56.000. Setelah dibayar, sisa pokok Siti berkurang dari Rp400.000 menjadi Rp350.000. Jurnalnya, debit kas Rp56.000, kredit piutang pinjaman Rp50.000, dan kredit pendapatan jasa pinjaman rupiah ke Rp6.000. Setelah semua transaksi diuji, kita bisa cek menu jurnal. Di sini terlihat semua transaksi yang otomatis dibuat oleh sistem. Setoran simpanan masuk ke jurnal, penarikan simpanan masuk ke jurnal, pencairan pinjaman masuk ke jurnal, pembayaran angsuran juga masuk ke jurnal. Dari jurnal inilah sistem bisa menyusun laporan. Kemudian di menu laporan, kita bisa melihat laba rugi dan neraca sederhana. Pada laporan laba rugi, pendapatan jasa pinjaman dan pendapatan denda akan muncul sebagai pendapatan. Kalau nanti kita tambahkan transaksi beban operasional, maka beban juga akan mengurangi laba. Sedangkan pada neraca,
kita bisa melihat aset seperti kas dan piutang pinjaman, lalu kewajiban seperti simpanan anggota, serta ekuitas dan SHU berjalan. Kalau jurnal dibuat dengan benar, maka neraca akan balance. Jadi kesimpulannya, aplikasi Core Koperasi Mini ini sudah memiliki fondasi penting untuk sistem koperasi simpan pinjam sederhana. Fitur yang sudah ada, antara lain master anggota, transaksi simpanan, pencairan pinjaman, pembayaran angsuran, jurnal otomatis, dashboard, laporan laba rugi, dan neraca sederhana. Untuk versi berikutnya, aplikasi ini masih bisa dikembangkan lagi dengan fitur validasi saldo kas sebelum pencairan pinjaman, kartu simpanan anggota, kartu pinjaman, jadwal angsuran otomatis, cetak kwitansi PDF, ekspor laporan, login role admin, dan kasir, serta tutup buku bulanan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang belajar membuat aplikasi koperasi berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus membuat tutorial aplikasi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.